Pak. Itu ya. Husnul Mufidah. Hadir, Pak. Restu Lestari. Hadir, Pak. Wijayani. Hadir, Pak. Saskia Fandini. Hadir, Pak. Nur Fadila. Hadir, Pak. Haris Martin. Hadir, Pak. Vivian Ramadhani. Hadir, Pak. Jeffria. Hadir, Pak. Arsa M. Arifah. Hadir, Pak. Fajri Ramadan. Hadir, Pak. Taufik Hidayatullah. Hadir, Pak. Asyifa Syafrita. Hadir, Pak. Sutri Wulansari. Hadir, Pak. Putri Khairun Najwa. Udah? Gak ada ya? Belum ada, Pak. Nur Hayatul Hanifah. Hadir, Pak. Ceria Hafizah. Udah gak ada ya? Indi Natasha. Indi Natasha juga gak ada. Viola Mutiara. Hadir, Pak. Alifah Saskia. Hadir, Pak. Furkan Dwiki. Hadir, Pak. Ania Titami. Hadir, Pak. Lufia Kori. Hadir, Pak. Azizah Inayah Putri. Hadir, Pak. Rani Syafitri. Hadir, Pak. Oh, ada nama yang belum tersebut? Izin, Pak. Nadia Khairati, Pak. Siapa? Nadia Khairati, Pak. Kemarin tuh Nadia ngambilnya yang FIS1 semester, yang FIS1 3, Pak, semester 3. Tapi dari awal Nadia masuk ini, Pak. Oke, berarti sebenarnya kalau di portal kelas apa? Kelas FIS1 semester 3B, Pak. 3B ya. Terus Ya. kenapa masuk ke kelas semester 5? Kemarin tuh bentrok, Pak, jadwalnya. Oke, berarti ada 3 orang yang tidak hadir. Izin, Pak. Ya, silakan. Ceria udah masuk. Jadi tadi hadir, Pak, tapi ketika ngambil absen kendala jaringan, Pak, jadi keluar lagi, Pak. Ceria hadir. Di Khairun Najwa. Tidak ada ya. Indi Natasha juga nggak ada. Jadi ada 2 orang yang nggak hadir. Jadi sekarang kita mulai membahas tentang sistem ekspresi. Jadi sebelum mulai kita coba brainstorming dulu. Bagi siapa yang tahu silahkan raise hand. Kalau menurut saudara semua, ketika suhu dingin, kenapa kita bisa merasa, kenapa kita sering melakukan buang air kecil? Untuk yang tahu silahkan raise hand.
Ada yang tahu? Atau kenapa ketika suhu panas kita malah banyak berkeringat? Izin menjawab, Pak. Silakan Viola. Iya, Pak. Kalau yang kenapa saat suhu lingkungan itu panas kita banyak berkeringat, karena pada saat suhu panas itu proses ekskresi di ginjal itu akan menurun karena hormon ADH atau antidiuretik hormon itu mengalami kenaikan. Jadi urin itu terhambat sehingga ekskresi itu akan dialihkan melalui keringat, melalui pori-pori yang ada di permukaan kulit, Pak. Itu berfungsi untuk menurunkan suhu tubuh. Nah, tapi kalau yang ketika suhu dingin kan kita akan biasanya akan mengeluarkan lebih banyak urin karena saat lingkungan itu dingin, pori-pori tubuh itu, pori-pori di permukaan kulit itu akan tertutup sehingga proses pengeluaran keringat itu akan terhambat, dan itu juga dipengaruhi karena hormon ADH yang mengalami penurunan. Jadi kerja ginjal untuk memproduksi air itu akan lebih tinggi sehingga urin akan lebih banyak dikeluarkan, Pak. Sekian, Pak. Taufik izin menambahkan, Pak. Terima kasih Viola. Oh ya, silakan Taufik. Terkait pertanyaan Bapak yang mengenai kenapa pada saat cuaca dingin itu kita banyak selalu pengen buang air kecil gitu, Pak. Nah, yang Taufik ketahui bahwasanya ginjal itu kan ada mempunyai fungsi untuk menyaring limbah atau kotoran darah gitu, Pak. Nah, yang biasanya pada suhu normal itu kan tubuh itu kan memproduksi sekitar 2 liter urin pada setiap harinya gitu, Pak. Namun pada cuaca dingin itu banyak menyebabkan tubuh menyaring lebih banyak darah gitu, Pak. Sebab darah dalam tubuh itu cepat mengalir ke organ vital dalam jumlah yang tinggi. Hal ini yang menyebabkan kita tuh lebih sering pengen kencing gitu, Pak. Jadi banyak kotoran darah itu yang disaring oleh ginjal yang menyebabkan banyaknya nanti urin yang pengen keluar gitu, Pak. Jadi lebih sering pengen kencing itu, Pak. Oke, terima kasih Taufik, terima kasih Viola. Lalu gimana kalau orang yang air urinnya itu berdarah? Kenapa bisa? Ada orang kita temui ada urinnya yang berdarah, ada di urinnya ketemu protein, atau di urinnya ketemu zat-zat gula atau glukosa. Atau pada orang penderita diabetes kita bisa mendeteksi diabetes itu dari urin. Izin menjawab, Pak. Oke, silakan Supri. Untuk terkait jika di urin itu masih terdapat darah ataupun gula, itu berarti ada kalau dari yang sudah diketahui itu ada masalah dengan proses dalam pembentukan urinnya itu, Pak. Bisa jadi itu bermasalah di glomerulus, yang mana glomerulus itu dia menyaring darah di sana, dan nanti akan dikembalikan lagi darah yang sudah tersaring untuk jadi istilah itu untuk membersihkan darah gitu, Pak. Kemudian pada proses reabsorpsi, kalau misalkan setelah proses reabsorpsi itu masih terdapat glukosa, maka terjadi masalah di tubulus proksimalnya gitu. Mungkin itu dari Sutri, Pak. Oke, terima kasih Sutri. Lalu gimana kalau pada saat kita menghirup nafas, malah yang kita mengeluarkan karbon dioksida dan kita mengambil oksigen. Kenapa oksigen ada yang terambil? Padahal di udara kan banyak gas-gas lain. Ada helium, ada hidrogen, tidak hanya ada karbon dioksida, tidak hanya ada oksigen di udara.
dan itu juga ikut terhirup di paru-paru kita. Kenapa malah yang kita serap itu cuma oksigen, kenapa udara yang lain tidak terserap di tubuh? Ada yang tahu? Oke, Supri lagi, silakan Supri. Baik Pak, Sutri ingin mencoba menjawab. Kalau dari yang Sutri pahami, kenapa oksigen yang masuk dalam tubuh kita, karena dalam proses pernapasan pun itu ketika di alveolus itu oksigen yang diikat oleh hemoglobin yang ada di darah, sehingga karena yang dibutuhkan itu adalah oksigen dan oksigen yang diikat oleh Hb, makanya yang oksigen itu diambil, sedangkan yang komponen yang zat-zat lainnya itu tidak masuk ke dalam, tidak diedarkan dalam darah gitu Pak. Terima kasih Supri. Jadi di darah kita ini ada hemoglobin ya. Fungsi hemoglobin adalah untuk mengikat oksigen. Itu makanya yang diambil oleh tubuh, diambil oleh darah ketika udara masuk ke paru-paru itu hanya oksigen saja dan tidak ada udara lain. Oke, sekarang dari pertanyaan-pertanyaan tadi, mari kita bahas satu-satu di sistem ekskresi. Saya share screen ya. Oh ya, sebelumnya silakan ini dengan saya silakan boleh matikan kameranya, tapi jangan pergi atau mau meninggalkan room, silakan dibuat di chatnya, apakah mau ke toilet atau mau keluar atau mau kemana, silahkan dibuatkan di chatnya, karena nanti saya akan mengecek secara random apakah masih di tempat atau tidak. Jadi kalau nggak di tempat maka akan jadi catatan. Oke? Baik Pak. Jadi nanti ini juga berfungsi untuk menghemat kuota saudara, dan juga berfungsi untuk mentolerir rekan-rekan saudara yang punya kapasitas laptop atau HP yang terbatas. Karena kalau hidupin kamera, gambarnya itu akan secara real time dikirimkan, jadi itu akan sangat membebani sekali pada prosesor laptop atau HP saudara. Jadi silakan kalau mau matikan, mau off cam silakan, tapi jangan pergi karena saya akan cek secara berkala. Jadi kita coba. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah Pak. Oke, jadi kita akan membahas pada pertemuan kita kali ini tentang sistem ekskresi. Sudah kelihatan ya? Sudah Pak. Jadi sebelum kita mulai, sistem ekskresi adalah suatu sistem di dalam tubuh kita yang mana sistem ini berusaha untuk membuang zat-zat sisa, atau tidak hanya pada tubuh kita, pada mekanisme fisiologi pada seluruh hewan itu ada sistem ekskresinya, di mana sistem ekskresi itu adalah sistem yang membuang zat-zat sisa yang tidak diperlukan lagi dalam tubuh, dan zat-zat sisa itu dia bersifat toksik sehingga harus dibuang segera dari tubuh. Jadi kita kan nanti akan melakukan, kita bernafas, kita makan dan minum. Jadi hewan itu makan dan minum, hewan itu bernafas, maka tidak semuanya akan diserap oleh tubuh. Yang diserap oleh tubuh hanya pati-pati makanannya aja atau sari-sari makanannya aja, dan ampas-ampasnya
Dan hasil sampingan dari metabolisme ini itu akan dibuang melalui sistem ekskresi. Jadi dia akan bersifat toksik. Jadi dia mengeliminasi sampah-sampah bernitrogen, jadi bernitrogen yang nanti dalam bentuk molekul-molekul tertentu dia akan bersifat toksik dan bersifat patogen ke sel. Dan juga sistem ekskresi ini berfungsi untuk mengatur keseimbangan air di dalam tubuh. Dan dia juga menjaga komposisi ionik dari cairan ekstraseluler. Jadi ini adalah fungsi dari sistem ekskresi pada hewan. Dan zat-zat sisa yang dikeluarkan itu ada amonia, ada urea, dan ada asam urat. Jadi semua ini, 3 zat ini adalah zat-zat yang bernitrogen dan yang harus dibuang dari dalam tubuh. Lalu kita berdasarkan dari 3 zat ini, ada beberapa hewan yang dia mempunyai beberapa proses tertentu seperti ini. Jadi ada 3 tipe hewan juga yang dia menghasilkan 3 dari zat sisa itu. Jadi ada hewan yang disebut dengan ammonotelik. Ini adalah hewan-hewan yang menghasilkan atau yang mengeluarkan amonia dari tubuhnya. Jadi hewan-hewan yang mengeluarkan amonia itu adalah hewan-hewan yang disebut dengan ammonotelik. Jadi dari keseluruhan zat sisa itu amonia, urea, dan asam urat, amonia adalah yang paling toksik. Jadi untuk mengeluarkan amonia ini diperlukan air yang sangat banyak, dan hewan-hewan yang mengeluarkan amonia ini adalah ada ikan bertulang sejati, ada amfibi akuatik, dan ada serangga akuatik atau arthropoda akuatik. Jadi seperti udang, seperti serangga-serangga yang hidup di air, itu semuanya ammonotelik. Dan itu makanya kita temukan bahwa ikan-ikan yang bertulang sejati, itu mereka akan banyak meminum air dalam proses osmoregulasinya, karena mereka butuh air yang banyak untuk merilis amonia dari dalam tubuh, karena amonia itu bentuk yang sangat toksik dibandingkan urea atau asam urat. Lalu bentuk toksik yang menengah itu ada urea, dan taksa-taksa yang mengeluarkan urea itu disebut dengan ureotelik. Jadi ada mamalia, ada amfibi terestrial, dan ada ikan air laut. Kalau ikan air laut dia mengeluarkan urea, beda dengan ikan yang bertulang sejati yang mana dia mengeluarkan amonia. Lalu ada urikotelik. Urikotelik ini adalah taksa-taksa yang mengeluarkan asam urat. Pernah lihat feses burung? Pernah, Pak. Pernah ya? Di feses burung itu ada warna-warna putihnya seperti eksodet. Ada yang memperhatikan? Iya, Pak. Ada, Pak. Iya, Pak. Ya. Jadi yang putih-putih itu adalah asam urat. Itu adalah asam urat yang berwarna putih itu. Jadi yang mengeluarkan asam urat sebagai zat sisa itu adalah reptil dan burung. Jadi dari ketiga ini, yang paling sedikit membutuhkan air untuk merilisnya keluar adalah asam urat. Itu makanya burung dan reptil itu mereka tidak banyak minum. Mereka tidak tubuh mulut mereka itu tidak didesain untuk mulut-mulut yang banyak minum. Dibandingkan seperti mamalia, kita bisa lihat lidah anjing yang dimodifikasi untuk meminum air yang banyak. Sedangkan dari mulut reptil atau burung, kalau burung dia menggunakan paruh. Menggunakan paruh itu merupakan mungkin bisa jadi ini adalah bentuk dari proses evolusi, sehingga burung yang
mempunyai paru, dan mereka mulut mereka tidak dimodifikasi untuk meminum air yang banyak, sehingga mereka mengeluarkan asam urat sebagai zat sisanya. Jadi asam urat itu adalah zat sisa yang tidak membutuhkan banyak air untuk merilisnya keluar dari dalam tubuh. Itu makanya kita bisa menemukan reptil itu bisa hidup di padang pasir, hidup di tempat kering, karena mereka tidak butuh air yang banyak. Mereka bisa mengambil komponen air itu dari makanan saja, tidak perlu meminum air, dan mereka hanya mengambil air dari makanan saja. Misalnya seperti reptil-reptil yang hidup di daerah-daerah kering, maka mereka mengeluarkan asam urat tadi. Jadi ada beberapa hewan invertebrata yang mempunyai yang juga merilis zat-zat sisa. Nanti ini akan kita bahas per kelompok. Kalau ini adalah protozoa yang mempunyai vakuola kontraktil, ada nephridia pada hewan-hewan taksa Annelida, Nemertina, Platyhelminthes, dan Rotifera. Jadi nama alat ekspresinya itu disebut dengan sistem nephridia. Lalu ada renal gland. Jadi pada moluska mereka sudah mempunyai ginjal, tapi ginjalnya belum dalam bentuk organ ekskresi, baru dalam bentuk kelenjar. Lalu ada pada arthropoda, kalau pada laba-laba disebut dengan kelenjar buksal. Lalu ada tubulus malfigi pada serangga. Jadi nanti ini akan dibahas per kelompok. Dan sekarang kita masuk ke mamalia. Jadi kalau pada mamalia burung dan beberapa hewan dan taksa-taksa vertebrata lainnya secara umum mempunyai 4 organ ini sebagai organ untuk ekskresi. Ada ginjal pada sistem urinaria, ada kulit pada sistem integumen, dan ada paru-paru pada sistem respirasi, dan ada hati pada sistem pencernaan. Jadi ada 4 ini organ yang sangat berperan penting dalam mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuh. Jadi ini akan kita bahas satu-satu. Yang pertama kita akan bahas dari ginjal dulu, yang mana ini adalah organ utama dalam sistem ekskresi atau organ utama dalam sistem urinaria yang menghasilkan urin. Jadi ini adalah ginjal. Ini sistem urinaria ya. Sistem urinaria. Di sistem urinaria ini ada sepasang ginjal kiri dan kanan. Ini ada kelenjar adrenal yang nanti juga menghasilkan hormon untuk menunjang proses ekskresi. Lalu ada ureter, ada kandung kemih, dan ada uretra. Dan ada arteri di sini. Jadi ini adalah arteri ginjal yang mana jantung terus memompa darah terus ke ginjal, dan disinilah nanti darah-darah tersebut disaring dan zat-zat sisanya dikeluarkan dari darah. Kita coba lihat. Jadi fungsi ginjal ini yang pertama dia mengatur tekanan darah. Jadi orang-orang yang hipertensi atau yang hipotensi, yang tekanan darahnya tinggi atau tekanan darah rendahnya, ada ginjal yang berperan di sana. Nanti kita lihat bagaimana ginjal itu mengatur tekanan darah dan bagaimana dia mengatur komposisi dan volume cairan dan keseimbangan asam dan basa di dalam darah. Ini ginjal, kita lihat, ini adalah ginjal manusia asli, dan ini adalah potongan apa? Transversal, potongan longitudinal. Jadi nanti ini kita bisa lihat ini ginjalnya. Jadi di ginjal itu ada
dua lapisan utama ya. Yang pertama itu ada korteks. Yang pertama itu adalah korteks ini. Ini kalau yang di luar ini adalah kapsul ginjalnya, lapisan yang melindungi ginjal. Lalu ada korteks yang ini. Jadi kalau dari apanya kita bisa lihat ini korteks. Kalau yang aslinya ini adalah korteks. Lalu ada piramida ginjal. Ini piramida ginjal. Kalau yang aslinya itu bisa kita lihat di sini. Ini piramida ginjal. Ini piramida ginjal. Nah, jadi kontras perbedaan antara korteks dengan piramida ini. Dan masing-masing lapisan ini dia ada unit-unit fungsional tertentunya yang sangat mudah kita bedakan. Jadi di ginjal itu ada namanya nefron. Jadi ada bagian dari unit fungsional dari ginjal itu, dia ada kapsul Bowman, ada glomerulus, ada tubulus proximal, ada lengkung Henle, dan ada tubulus distal dan tubulus pengumpul. Jadi kalau kita lihat bagian ini di ginjal, kita akan menemukan seperti ini. Ini adalah batas korteks dengan piramida medula tadi. Jadi ini adalah korteks. Ini korteks. Ini medula. Jadi di korteks kita melihat perbedaan yang kontras dengan medula, dan di korteks kita akan menemukan glomerulus yang bulat-bulat ini. Jadi glomerulus itu hanya ada pada bagian korteks, tidak akan kita temukan di bagian medula. Jadi glomerulus tadi akan ada di bagian korteks, dan nanti yang di bagian medula itu hanya lengkung Henle-nya. Lengkung Henle ada di bagian medula. Jadi itu makanya kita bisa lihat ada seperti guratan-guratan. Itu adalah lengkung-lengkung Henle-nya yang melengkung ke bawah ke bagian medula. Lalu nanti tubulus distal nanti akan naik lagi ke atas ini di bagian korteks. Jadi di atas ini ada tubulus proximal, ada tubulus distal, dan ada glomerulus dan kapsul Bowman. Jadi ada ini dan tubulus pengumpul, dan nanti akan ke bawah ini menuju ke kandung ke ureter dan kandung kemih. Jadi sekarang yang perlu kita pahami ini adalah glomerulus, dan nanti kan di sini ada darah, ini ada renal arteri. Arteri ini nanti dia akan masuk ke dalam arteri, dia akan masuk sampai ke korteks. Arteri yang di korteks ini nanti dia akan masuk ke dalam glomerulus. Jadi arteri yang di korteks ini nanti akan membentuk simpulan-simpulan kayak seperti yang tadi, ini kapsul Bowman dan ini arteri, dan nanti arterinya itu nanti akan membentuk simpulan-simpulan, dan arterinya nanti akan keluar lagi dari kapsul Bowman. Jadi ini kapsul Bowman. Jadi nanti arterinya akan keluar lagi. Jadi simpulan-simpulan arteri yang termodifikasi inilah yang disebut dengan glomerulus. Jadi ini arteri aferen yang masuk, yang keluar itu eferen. Nah, simpulan-simpulan arteri inilah yang disebut dengan glomerulus. Dan nanti arteri itu akan keluar lagi, dan dia akan keluar ke vena, dan nanti akan kembali lagi ke jantung. Nah, jadi simpulan-simpulan arteri inilah, ini dia tadi yang disebut dengan glomerulus. Jadi ini arteri yang di glomerulus ini dia telah termodifikasi.
telah termodifikasi sedemikian rupa sehingga darah yang masuk ke simpulan-simpulan ini akan tersaring dan masuk ke tubulus contractus proximal. Jadi ini adalah kapsul Bowman. Jadi antara glomerulus dengan kapsul Bowman ini ada celah yang disebut dengan Bowman space atau rongga Bowman. Jadi nanti disinilah hasil-hasil penyaringan itu terkumpul, filtrat-filtrat itu. Jadi simpulan-simpulan ini, simpulan arteri di glomerulus ini dia sama halnya seperti seperti saringan. Jadi saringannya itu mempunyai lubang-lubang tertentu dengan lubang-lubang tertentu. Jadi lubang-lubang ini hanya bisa dilewati oleh molekul-molekul tertentu. Jadi darah tidak akan bisa masuk ke lubang filter ini karena ukurannya yang besar. Jadi darah tidak akan bisa melewati lubang-lubang ini, dan lubang-lubang ini hanya dilewati oleh molekul tertentu seperti air dan juga ion-ion. Dan kenapa bisa molekul-molekul seperti air, ion, dan lain sebagainya itu masuk ke space Bowman ini? Itu disebabkan karena tekanan dari sini, tekanan jantung tadi, tekanan darah tadi yang masuk ke sini, tekanan darah nanti yang akan mendorong molekul-molekul tertentu keluar ke sini. Nah, itu makanya ginjal, glomerulus ginjal, dia bisa mendeteksi tekanan dari tubuh. Dari mana dia lihat tekanan darah, dari mana dia lihat darah itu bisa, tekanan darah itu lagi tinggi atau dari lagi rendah, dia mendeteksi dari jumlah filtrat yang tersaring di sini. Jadi kalau filtratnya banyak, berarti tekanannya itu lagi tinggi. Kalau filtrat yang tersaring itu sedikit, maka dia akan mendeteksi bahwa tekanan darah lagi rendah. Jadi nanti ada beberapa enzim yang nanti akan dikeluarkan oleh ginjal dan akan kita bahas nanti, yang nanti akan mengatur tekanan darah yang masuk ke dalam glomerulus ini. Nah, itu makanya darah tidak bisa masuk, tidak bisa tersaring di sini. Karena darah mempunyai berat-berat molekul tertentu. Jadi kalau orang-orang yang nanti kencingnya berdarah, bisa jadi itu ada glomerulusnya bermasalah. Bisa jadi filter di glomerulusnya telah rusak, sehingga molekul-molekul darah nanti bisa keluar dari sini dan dibawa ke tubulus proximal, ke distal, dan nanti akan dibawa bersama urin. Nah, ini dia glomerulus tadi. Ini secara penampang histologisnya, ini glomerulus dan ini kapsul Bowman. Jadi ada beberapa proses yang terjadi di ginjal ini. Jadi nanti yang tersaring ini disebut dengan filtrat ginjal di sini. Jadi ada beberapa proses. Yang pertama adalah penyaringan di sini, atau kita sebut biasanya dengan filtrasi, lalu reabsorpsi di sini, reabsorpsi kembali, dan augmentasi di tubulus pengukur. Jadi ini masih banyak nih yang tersaring, yang terfilter di sini. Masih ada NaCl, ada air, ada nutrien-nutrien, ada ion-ion, dan nanti di proksimal itu akan diserap lagi. Jadi fungsi glomerulus tadi selain dari memfilter, tapi dia hanya memfilter yang bagian-bagian tertentu. Maksudnya filternya masih filter kasar. Jadi masih banyak yang lepas dari glomerulus ini seperti natrium, H2O, kalium, dan nutrien lainnya.
Karena fungsi utama dari glomerulus salah satunya adalah mengatur tekanan darah, tidak hanya fokus di filter ini. Jadi dia hanya mengatur tekanan darah. Dan nanti dia di lengkung Henle nanti akan diserap kembali, direabsorpsi kembali air dan garam. Dan nanti di distal juga nanti akan diserap kembali. Jadi saluran dari proksimal hingga ke distal ini adalah untuk proses reabsorpsi. Proses reabsorpsi, dan nanti akan masuk ke tubulus pengumpul yang tinggal nanti hanya garam-garam mineral atau urea dan juga air. Jadi nanti kalau tubuh kita nanti kalau dalam proses termoregulasi tubuh kita ini lagi butuh banyak air, maka di tubulus pengumpul ini dia nanti akan menyerap kembali air-air yang ada di sini. Dan proses di tubulus pengumpul ini, proses penyerapan air ini yang disebut dengan augmentasi. Jadi ada 3 proses di ginjal, ada filtrasi, itu di kapsul Bowman, lalu ada reabsorpsi di tubulus proksimal dan distal, dan ada augmentasi di tubulus pengumpul. Jadi nanti ini bentuk sederhananya ya, bentuk sederhana dari nefron ginjal. Dan apa namanya? Jadi sebenarnya nefron itu sangat kompleks seperti ini, dan nanti tubulus-tubulus itu nanti akan dikelilingi oleh arteri-arteri seperti ini. Jadi arteri yang masuk tadi yang kita sebut dengan arteri aferen itu akan keluar menjadi arteri eferen, dan arteri eferen inilah nanti yang akan melingkupi tubulus-tubulus. Jadi tubulus-tubulus ini nanti akan mengelilingi, maksud saya arteri-arteri ini nanti akan mengelilingi tubulus-tubulus. Dan apa guna arteri ini nanti mengelilingi tubulus adalah untuk mereabsorpsi kembali. Jadi yang direabsorpsi tadi, yang direabsorpsi pada tubulus ini tadi, ada darah di sampingnya, Nah, jadi garam, maaf ada gangguan. Jadi nanti garam-garam, air, nutrien-nutrien dan ion-ion itu diserap lagi di tubulus tadi, dan hasil penyerapan itu atau kita sebut dengan hasil reabsorpsi itu dia akan masuk langsung ke aliran darah. Jadi itu makanya arteri-arteri itu dia mengelilingi ini tadi, mengelilingi tubulus-tubulus tadi untuk menerima hasil-hasil reabsorpsi. Nah, apa yang mengatur reabsorpsi itu ada enzim-enzim dan hormon-hormon yang setelah ini akan kita coba bahas. Ini dia. Jadi sejauh ini bisa mengerti ya, bisa dipahami ya. Bisa, Pak. Saya coba cek dulu. Saskia Fandini masih ada? Masih, Pak. Masih ya. Nurhayatul Hanifah. Nurhayatul Hanifah masih ada? Masih ada, Pak. Ya, kebetulan ya. Haniati Tami. Masih ada, Pak. Wiwi Wijayani. Masih ada, Pak. Tadi ada Kiki Dwilani, kenapa dia masuk semua?
Oke, udah keluar lagi. Kita lanjutkan. Sejauh ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada yang ragu? Nggak ada? Belum, Pak. Belum? Belum ada, Pak. Oke, kita lanjut dulu. Jadi di ginjal tadi, ada beberapa enzim yang dihasilkan, ada renin, dan ada juga hormonnya erythropoietin, dan di hati itu ada angiotensin, dan di kelenjar adrenal itu ada aldosteron. Jadi kalau di ginjal itu ada namanya enzim renin atau disebut juga dengan angiotensinogenase. Enzim renin inilah yang berfungsi untuk mendeteksi tekanan darah tadi, untuk mempertahankan tekanan filtrasi yang sesuai di glomerulus ginjal. Jadi enzim renin ini kita lihat lagi. Nah, tadi kan fungsi salah satu glomerulus ini adalah untuk melihat tekanan filtrasi darah yang berasal dari ini untuk menghasilkan filtrat. Jadi siapa yang menjadi glomerulus ini, dia diatur oleh renin untuk mempertahankan tekanan filtrasinya. Jadi renin ini dia nanti akan misalnya tekanannya 5 misalnya. Jadi renin berfungsi untuk menjaga tekanan itu tetap 5. Agar proses filtrat yang keluar di sini tetap berada pada tekanan 5. Jadi nanti kalau tekanan darah meningkat, maka dia langsung akan mendeteksi. Dia akan mendeteksi ada tekanan darah meningkat atau malah tekanan darah menurun. Jadi di situ dia mendeteksi, dan misalnya kalau tekanan darah turun, misalnya di 3, dan harusnya tekanan itu di glomerulus ini 5, maka renin nanti akan menyampaikan pesan sehingga nanti tekanan darah yang di sini tetap berada pada tekanan standar, atau misalnya kita anggap saja 5 seperti itu. Jadi di mana renin dihasilkan? Di sini. Di sini ada satu jenis sel yang bagian ini, sel-sel yang tidak beraturan ini disebut dengan sel-sel jutaglomerular. Ini jadi sel-sel inilah nanti yang menghasilkan renin. Dan renin berfungsi untuk mendeteksi tekanan yang ada pada glomerulus ini. Dan ini ada namanya makula densa, dan ini adalah tubulus contortus distal. Jadi tubulus contortus distal ada yang berdempetan langsung dengan kapsul Bowman, dan dinding dari tubulus distal ini ada yang langsung berdempetan dengan sel-sel jutaglomerular yang disebut dengan makula densa. Jadi disinilah nanti renin dirilis keluar melalui sini. Reninnya keluar ke sini. Nanti misalnya kalau ada sesuatu, misalnya ada tekanan darah berkurang, nanti akan terasa di tekanan filtrasi di sini, atau tekanan darah naik akan terasa di sini. Maka renin akan memulai perannya. Renin akan keluar di sini. Jadi kalau tekanan darah kurang, tekanan darah dari arteri ini kurang, jadi kalau di sini tekanannya harus 5, sedangkan tekanan dari arteri itu hanya 3, maka renin langsung mendeteksi, dan dia nanti akan dikeluarkan melalui makula densa ini, dan nanti akan direabsorpsi dan masuk ke dalam darah. Masuk ke dalam darah, ini dia mana tadi ini.
Jadi ketika tekanan darah berkurang atau volume darah itu juga berkurang, maka renin itu akan dirilis dari ginjal. Nah, nanti dia akan dibawa oleh darah dan dia akan masuk ke hati. Di hati ada namanya angiotensinogen. Angiotensinogen ini adalah salah satu enzim juga, dan nanti renin akan mengubah angiotensinogen ini menjadi angiotensin 1. Jadi renin udah dirilis dan dia ke hati, dan di hati ada namanya angiotensinogen, dan angiotensinogen ini berubah jadi angiotensin 1. Angiotensin 1 ini masih belum bisa berperan, dan ini dalam bentuk tidak aktifnya. Anggap aja angiotensinogen ini dalam proses tidur, jadi si renin yang membangunkan. Ketika angiotensinogen ini bangun, akan terbentuk angiotensin 1. Nah, angiotensin 1 ini belum bisa ngapa-ngapain. Dia belum bisa ngapa-ngapain, dan dia nanti akan dirilis ke darah, dan nanti dia akan masuk ke paru-paru. Di paru-paru ada namanya ACE, disebut dengan angiotensin converting enzyme. Jadi ada enzim di sini yang disebut dengan enzim ACE di paru-paru. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengkonvert angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Nah, setelah jadi angiotensin 2, maka dia baru bisa mengeluarkan perannya. Jadi kalau pas masih dalam fase 1, dia belum bisa ngapa-ngapain atau masih belum bisa bekerja. Kalau udah jadi di-upgrade skillnya jadi angiotensin 2, dia udah bisa bekerja. Apa pekerjaannya? Dia bekerja untuk ini. Bekerja dalam proses vasokonstriksi. Jadi nanti di ini pembuluh darah melebar, maka fungsinya adalah untuk mengecilkan pembuluh darah sehingga lumen pembuluh darah itu menjadi kecil. Kalau sebelumnya lumennya besar, jadi kerjaan angiotensin 2 ini adalah untuk mengecilkan pembuluh darah. Jadi kita lihat misalnya mana yang tinggi tekanan air pada pipa yang besar dibandingkan pipa yang kecil. Tinggi tekanannya di pipa yang kecil kan. Nah, jadi ketika pembuluh darah ini mengecil, menyempit lumennya, maka tekanan ini akan semakin tinggi. Nah, tekanan ini semakin tinggi, maka tekanan yang di glomerulus tadi juga akan naik. Jadi kalau ketika pembuluh darah tadi udah mengecil atau sudah mengalami vasokonstriksi, maka dia nanti akan tekanan di sini di glomerulus juga akan naik. Maka yang tadi tekanannya cuma 3, maka tekanan filtrasi di glomerulus maka akan menjadi normal kembali, menjadi 5 misalnya. Kalau standarnya 5 seperti itu. Ya, itu apa kerjaan? Ini kerjaan pertama dari si angiotensin. Jadi angiotensin ini punya 2 pekerjaan. Ini pekerjaan pertamanya. Pekerjaan keduanya berfungsi untuk membangunkan si aldosteron. Di mana aldosteron? Aldosteron itu dihasilkan di kelenjar adrenal atau kelenjar anak ginjal. Jadi kelenjar adrenal itu ada di sini, di atas sini tadi. Ini kelenjar atau disebut juga dengan kelenjar anak ginjal. Jadi disinilah aldosteron diproduksi. Nah, ini kerjaan si angiotensin. Dia berfungsi untuk membangunkan si aldosteron. Nah, ketika aldosteron udah bangun, maka dia disuruh bekerja. Apa pekerjaan aldosteron? Pekerjaan aldosteron adalah untuk ini,
menstimulasi ginjal tadi untuk mereabsorpsi lebih banyak garam-garam mineral dan air. Jadi tadi kan ketika ini jika tekanan darah saja yang kurang, maka kerjaannya si angiotensin ini cuma sampai di sini, cuma sampai di vasokonstriksi. Namun kalau terdeteksi juga volume darah itu juga berkurang, maka angiotensin melanjutkan pekerjaannya dengan membangunkan aldosteron, dan aldosteronnya yang berfungsi untuk mengingatkan atau berfungsi untuk mengingatkan ginjal untuk mereabsorpsi kembali garam-garam mineral dan H2O di tubulus. Jadi inilah fungsi aldosteron. Jadi tadi ada hormon ADH dan ada hormon aldosteron. Jadi fungsinya beda-beda. Jadi kalau fungsi aldosteron itu adalah untuk mendeteksi rendahnya volume di darah. Jadi ini fungsi aldosteron dan fungsinya untuk menyuruh mereabsorpsi kembali natrium, garam-garam mineral dan air. Sedangkan kalau ADH apa fungsinya? Kalau ini dia menstimulus di tubulus. Sedangkan di ADH dia mengininya di tubuh. Kalau aldosteron dia menstimulasinya di tubulus distal dan proksimal, sedangkan kalau ADH itu di tubulus pengumpul. Ini ADH. Sejauh ini bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Dan kita masuk ke hormon ADH. Jadi kalau hormon ADH atau biasanya disebut dengan hormon antidiuretik. Jadi kalau di hormon antidiuretik atau ADH itu fungsinya lebih ke termoregulasi. Lebih ke termoregulasi untuk mempertahankan kadar air di dalam tubuh atau lebih ke mengkonservasi air di dalam tubuh kita. Jadi misalnya kayak gini, suhu tubuh normal manusia, bukan suhu tubuh normal ya, suhu tubuh core atau suhu inti dari tubuh kita itu adalah 37 derajat Celcius. 37. Jadi pada suhu inilah organ-organ bekerja dengan baik. Pada suhu ini organ bekerja dengan baik, maka untuk mempertahankan suhu ini segini, misalnya kalau kita kepanasan, maka tubuh butuh air yang banyak untuk mendinginkan tubuh sehingga suhu inti ini tidak meningkat, maka diperlukan hormon ADH. Jadi misalnya nanti kita terpapar sinar matahari, agar panas dari sinar matahari ini tidak, kalau misalnya di sinar matahari suhunya 39, sedangkan suhu tubuh kita itu 37, jadi agar suhu tubuh kita ini tetap segini dan tidak terpengaruh oleh suhu eksternal, maka tubuh akan mengeluarkan air. Tubuh akan mengeluarkan air dari keringat, melalui keringat. Jadi nanti keringat akan membasahi kulit untuk melindungi dari paparan panas yang berasal dari luar. Dan juga keringat nanti berfungsi untuk mendinginkan tubuh agar suhu tetap 37. Dan ketika air yang dikeluarkan dari keringat, ketika keringat ini keluar, maka air di dalam tubuh akan berkurang.
air di dalam tubuh akan berkurang, maka kita juga butuh air untuk cairan ekstraseluler sel kita tetap pada posisi seimbang. Maka ketika kita kekurangan air karena ada keringat yang diproduksi, maka hormon ADH nanti akan, maka kulit nanti akan mengirimkan sinyal ke hipotalamus, ke yang berada di otak, dan nanti otak memerintahkan hipofisis yang berada di bawahnya, maksud saya hipotalamus, memerintahkan hipofisis yang ada di bawahnya untuk merilis, jadi ini hipotalamus, ini hipofisis, untuk merilis ADH. Apa fungsi ADH? ADH berfungsi yang pertama adalah untuk memberikan rasa haus. Jadi fungsi ADH adalah untuk memberikan rasa haus. Dan juga, jadi nanti kalau ADH memberikan respons rasa haus, maka kita nanti akan merasa kehausan dan kita akan minum. Kita akan minum untuk mempertahankan kadar air di dalam tubuh, karena air di dalam tubuh itu udah dikeluarkan melalui keringat. Nah, namun ketika kita haus, tidak ada air, maka ADH juga akan mengirimkan pesan ke tubulus pengumpul untuk mereabsorpsi air. Jadi dia mengirimkan pesan ke tubulus pengumpul yang ada di ginjal tadi untuk tidak membuang-buang air, untuk menghemat air. Maka air itu akan diserap kembali di tubulus pengumpul atas perintah ADH. Jadi nanti kalau dari ininya, ini misalnya saluran darah, ini saluran darah, saluran darah yang mengelilingi tubulus-tubulus tadi, dan tabung ini adalah tubulus pengumpul. Jadi nanti ADH masuk ke aliran darah, dan nanti di sini ada reseptor ADH, dan nanti kalau reseptor ini mendeteksi ada ADH, jadi nanti di sel tubulus, di dinding sel tubulus pengumpul ini ada namanya aquaporin. Aquaporin itu merupakan suatu molekul nanti ketika ada ADH, dia nanti akan aktif. Dan aquaporin akan berpindah dari tengah-tengah sel nanti akan ke membran sel. Jadi nanti aquaporin ada di sini, dan juga dia akan berpindah ke membran sel, sehingga apa yang terjadi, aquaporin memberi celah untuk air lewat. Jadi aquaporin itu berfungsi untuk sebagai pori-pori air. Jadi air akan lewat dari pori-pori air tadi atau aquaporin tadi, dia akan teraugmentasi dan masuk ke darah. Jadi air masuk ke darah, sehingga apa yang terjadi, urin kita semakin pekat karena air yang dikeluarkan sedikit. Itu makanya ketika kita kepanasan dan kita tidak minum air, maka urin akan pekat karena air itu dibutuhkan kembali di dalam tubuh untuk menghangatkan atau untuk menjaga keseimbangan suhu tubuh tetap berada di sini, sehingga urin menjadi pekat. Dan itu makanya kalau kita haus tidak minum, maka dia akan tubuh akan mengalami dehidrasi. Kalau udah dehidrasi nanti bisa berakibat kepada pusing dan nanti bisa berakibat kepada pingsan, karena nanti
itu udah di luar batas si ADH untuk mengontrol atau tidak ada lagi air untuk di augmentasi. Jadi itu bedanya antara aldosteron dengan ADH. Kalau aldosteron berfungsi untuk memerintahkan tubulus distal dan proksimal untuk mereabsorpsi, sedangkan fungsi ADH untuk augmentasi dan fungsi renin untuk filtrasi. Jadi jelas perbedaannya ya. Sejauh ini bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa ya? Oh, saya coba cek lagi. Ceria masih ada? Masih, Pak. Ashifa Syafrita, Masih, Pak. Husnan Mufida, Masih, Pak. Ari Sumartin, Masih, Pak. Jeffriel, Hadir, Pak. masih ada ya? Tapi kok Marsha yang menjawab? Hadir, Pak. Tadi Jadi apa? Mana Jeffriel tadi? tadi terkeluar lagi dari Zoom, Pak. Barusan, Pak. Jadi itu, Pak. Jadi ini bareng-bareng nih sama Marsha. Mana sih Marsha? Sekarang lagi di satu tempat yang sama ya, Jeffriel dengan Marsha Ya, dan Pak. Arifa. Siapa lagi? Ini siapa nih? Safira Perdana. Gimana, Pak? Yura Saki Ananta ini siapa? Yora kelas KBI, Pak. Untuk masuk ke sini. Salah kelas tulang rungun ya, Yura Saki. Oke, sejauh ini bisa dipahami. Bisa, Pak. Bisa, Ada yang Pak. ingin ditanyakan? Cukup? Cukup, Pak. Oke. Jadi itulah proses ekskresi yang ada pada sistem urinaria dan lebih tepatnya itu pada organ ginjal. Selanjutnya kita masuk ke sistem ekskresi yang kedua. Oh ya, ini fisika urinaria. Jadi yang kedua itu adalah, jadi kalau ini kandung kemih. Jadi ini ada kandung kemih. Jadi di kandung kemih hewan itu dia punya lipatan-lipatan mukosa yang panjang yang mempunyai epitel-epitel berlapis. Apa fungsi dari lipatan mukosa yang panjang ini adalah untuk menampung urin yang keluar dari ginjal. Jadi nanti misalnya kalau kita punya urin yang sedikit, ini anggap aja fisika urinaria atau kandung kemihnya. Jadi nanti kalau ada urin masuk banyak, maka fisika urinaria akan mengembang. Fisika urinaria akan mengembang
Hazia Nabila itu kelas kita? Tidak, Pak. Tidak ya. Lalu nanti kalau ada urin masuk ke vesika urinaria atau ke kantong kemih, maka dia akan mengembang. Jadi epitel-epitel tadi yang seperti ini, jadi ini dia akan mengembang. Yang sebelumnya seperti ini, nanti dia akan jadi mengembang seperti ini. Jadi lurus aja. Jadi epitelnya flat kayak gini. Jadi dia akan mengembang seperti ini. Yang awalnya tadi epitelnya seperti ini. Jadi nanti masuk urin ke sini, dan ketika batas maksimalnya udah tercapai, batas maksimal urin tercapai, dan dia akan mengembang seperti ini. Nah, nanti kalau sudah di ambang batasnya vesika urinaria ini menampung urin, maka dia nanti akan mengirimkan perintah ke kita untuk mengeluarkannya via uretra dan keluar dalam bentuk buang air kecil atau dalam bentuk urin. Jadi nanti kalau barang-barang mineral itu tidak kita keluarkan yang ada di dalam urin, atau urea itu tidak kita keluarkan, jadi itu nanti bisa menumpuk di bagian-bagian ini, di bagian-bagian korteks tadi, di bagian medula tadi. Jadi dia bisa menumpuk di sini, barang-barang mineral tersebut bisa menumpuk di sini, bisa menumpuk di piramida ini dalam bentuk batu ginjal. Jadi batu-batu ginjal ini adalah kalau kita tidak banyak meminum air, maka akan terjadi penumpukan-penumpukan garam mineral, di mana garam-garam mineral itu tidak direabsorpsi. Misalnya kalau tidak terlalu direabsorpsi, namun air tidak ada untuk menghanyutkan garam-garam mineral tersebut, sehingga garam-garam itu nanti akan mengendap dan nanti akan menjadi batu-batu ginjal. Jadi ketika tubuh kita untuk memerintahkan untuk minum, maka kita harus minum, jangan ditahan-tahan. Ketika tubuh kita sudah merasa kepanasan, maka kita harus minum, karena itu adalah warning bagi kita bahwa tubuh kita butuh sesuatu. Jadi jangan pernah mengabaikan warning-warning yang ada pada tubuh. Misalnya tubuh sudah kasih, jadi tubuh kita ini adalah suatu sistem yang sangat kompleks dan sistem yang sangat cerdas, dan sistemnya telah sempurna dibandingkan taksa-taksa hewan yang lainnya, yang mana kita sudah diberikan warning agar tubuh kita tetap berada pada kondisi tertentu. Jadi kalau kita udah dikasih peringatan untuk minum, maka minumlah. Ketika tubuh kita udah kasih warning untuk mengeluarkan air, untuk mengeluarkan urin, maka buang air kecil lah. Jadi jangan ditahan-tahan, jangan di ini, karena nanti ini akan berdampak pada proses-proses ini tadi. Jadi bayangkan pada orang-orang yang punya ginjal 1, maka beban yang harusnya dipikul oleh 2, maka sekarang hanya dipikul oleh 1. Jadi orang-orang yang pada prosesnya nanti, orang yang ada tumor di ginjalnya dan ginjalnya harus diangkat, atau orang yang harus mengalami hal yang mendonorkan ginjalnya, atau ada orang yang tega menjual ginjalnya, maka tugas yang harusnya di ini 1 dipikul oleh 2 ginjal, maka ini sekarang dipikul oleh 1 ginjal, sehingga nanti bebannya akan semakin berat, karena yang biasanya dia menerima kalau dibagi 2 tekanan darah itu, misalnya kalau tekanan darah itu kan ini ginjal, ini ya ginjal kita sepasang ya. Jadi kalau tekanan darah itu dia misalnya tekanan darah ginjal, tekanan darah itu misalnya 10, maka kalau punya 2 ginjal maka tekanan itu terbagi. Jadi
masing-masing misalnya mendapatkan 5. Ini dapat 5, ini dapat 5. Jadi nanti kalau ginjalnya nanti ini dipotong, atau ada orang yang jual ginjalnya untuk beli iPhone, atau beli MacBook Pro misalnya, maka dia punya ginjal 1 lagi. Dan tekanan yang 10 ini, nanti dia akan, tekanan itu akan full ke sini. Sehingga ini nanti akan berdampak kepada stabilitas pekerjaan renin tadi, stabilitas pekerjaan aldosteron, dan stabilitas pekerjaan si ADH. Karena yang biasanya dia nggak pernah mendapatkan sinyal dengan tekanan darah 10 misalnya, yang biasanya dia dapat 5, maka nanti dia akan kebingungan, loh kok bisa sebesar ini, sehingga yang biasanya dia, dan akan berdampak kepada sel-sel yang tadi. Kalau sel-selnya biasanya merilis reninnya dikit, malah dia harus bekerja maksimal untuk mendabelkan rilis reninnya, yang biasanya adrenalnya rilisnya sedikit, maka dia harus double kerjanya untuk merilis aldosteron. Jadi pada kondisi-kondisi orang yang ginjalnya sudah gagal untuk bekerja dan dia harus melakukan cuci darah, jadi orang-orang yang melakukan cuci darah itu berarti udah ada kerusakan di sininya, ya, sudah ada kerusakan di glomerulusnya, sehingga ginjalnya tidak mampu lagi memfiltrat, atau ginjal tidak mampu lagi membuang urea di dalam tubuh, sehingga ginjal itu harus dibantu oleh suatu mesin yang mana memisahkan urea dari darah, dan ureanya dibuang dan darahnya dikembalikan lagi ke tubuh. Jadi orang-orang yang sudah cuci ginjal, cuci darah, maka tidak ada lagi gunanya ginjalnya di dalam tubuh, karena unit-unit fungsional yang ada di dalam ginjal ini sudah rusak. Jadi selagi saudara sekarang masih muda, silahkan jaga dengan baik organ-organ tubuh yang ada di dalam rongga tubuh saudara itu, agar nantinya mereka tidak gagal dalam bekerja, karena kita tidak mengindahkan sinyal-sinyal yang sudah diberikan tadi, misalnya sinyal untuk kehausan, sinyal untuk buang air kecil. Jadi kalau itu diabaikan, maka bisa jadi berdampak fatal seperti itu. Jadi itu untuk sistem ekskresi yang ada pada sistem urinaria. Lalu kita lanjut ke sistem selanjutnya, pengeluaran zat sifat selanjutnya. Ada yang tahu ini proses apa? Glycolysis. Ada yang tahu yang sebelah ini proses apa? Tidak lupa. Glikolisis, Pak. Glikolisis. Kalau glikolisis itu untuk apa? Proses untuk apa? Proses pemecahan glukosa, Pak. Untuk proses pemecahan glukosa menjadi asam pirofat. Menjadi asam pirofat, ya, jadi asam pirofat atau 2 pirofat. Jadi ini adalah proses, ini udah dipelajari ya di biokimia. Udah ngambil biokimia kan? Udah, Pak. Udah, Pak. Ini udah dipelajari di biokimia, jadi di mana kita mengambil karbohidrat itu dari makanan, dan karbohidrat itu dipecah menjadi glukosa, dan glukosa nanti dipecah menjadi asam pirofat. Dan lalu kita menghirup oksigen. Lalu apa fungsi oksigen ini nantinya? Fungsi oksigen, dan nanti kan ini nanti
proses glikolisis itu kan mendapatkan energi. Jadi nanti kita menghirup oksigen. Oksigen berfungsi untuk merubah asam pirufat ini menjadi asetil-CoA. Jadi oksigen yang kita hirup dan makanan yang kita makan nanti itu berfungsi untuk menghasilkan asetil-CoA dalam siklus Krebs. Dan nanti apa hasil sampingannya, produk sampingan dari siklus Krebs ini adalah ini dia, karbon dioksida. Jadi karbon dioksida yang kita hasilkan ini adalah produk sampingan dari siklus Krebs. Produk sampingan dari siklus Krebs. Jadi oksigennya dibutuhkan untuk memecah asam pirufat menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA itu digunakan dalam siklus Krebs. Siklus Krebs nanti mendapatkan hasil sampingan berupa karbon dioksida. Nah, karbon dioksida inilah nanti yang akan dibuang melalui darah ke paru-paru. Jadi karbon dioksida itu nanti dibuang ke paru-paru, ini adalah penampang melintang paru-paru. Dan di paru-paru kita menemukan, kita ada belajar di struktur hewannya, ada alveolus di sini, di paru-parunya, tempat udara masuk dan udara keluar. Jadi alveolus ini dikelilingi oleh aliran-aliran darah atau dikelilingi oleh arteri-arteri dan vena seperti ini. Jadi ini arterinya, arteri ini mengelilingi alveolus yang bergerombol seperti ini. Dan nanti juga ada vena. Dan nanti dia akan seperti ini. Ini adalah alveolus. Ini adalah arteri tadi, dan ini adalah darah yang membawa karbon dioksida. Dan nanti karbon dioksida, darah akan barter dengan alveolus. Jadi si darah ini, dia barter dengan alveolus, barter karbon dioksida dengan oksigen. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya agar karbon dioksida bisa pindah ke sini dan oksigen bisa pindah ke sini? Dengan cara berdifusi, Ada yang tahu? Dengan cara apa? berdifusi, Pak. Difusi, apa itu difusi, Bella? Perpindahan molekul dari yang konsentrasinya tinggi ke yang rendah. Jadi dari dua ini yang mana konsentrasinya tinggi? Di alveolus atau yang di aliran darah? Alveolus berarti, Pak. Kalau misalnya kalau untuk memindahkan karbon dioksida ke sini, Kalau yang dari karbon berarti dari yang di pembuluh darah yang tinggi, Pak. di pembuluh darah yang tinggi, di alveolus yang rendah. Iya, Pak. Gimana cara membuat konsentrasi di alveolus ini rendah sehingga karbon dioksida bisa pindah ke sini? Ada yang tahu? Gue kan ini berpindahnya oksigen ke sini dan karbon dioksida pindah ke sini adalah melalui proses difusi, yaitu perpindahan dari molekul dari konsentrasi yang tinggi ke konsentrasi yang rendah. Nah, kalau misalnya karbon dioksida pindah ke sini, berarti di sini kan tinggi konsentrasinya, di sini kan rendah konsentrasinya. Nah, agar karbon dioksida pindah ke sini, berarti ini harus kita kondisikan konsentrasinya rendah, kan? Nah, gimana cara membuat konsentrasi di alveolus ini rendah? Ada yang tahu?
ada. Jadi nanti caranya adalah awalnya kan alveolusnya nempes nih, alveolusnya nempes, dan karena ruang di sini kecil, ini misalnya aliran darah, dan sekarang kita anggap konsentrasinya sama karena dia ruangnya masih kecil dan konsentrasinya sama, sehingga tidak terjadi perpindahan antara karbon dioksida dari sini ke sini. Jadi ketika kita menghirup nafas yang tadinya misalnya konsentrasinya di sini dikit, misalnya di sini ada di gimana nih? Jadi kan kita ngambil nafas. Nah, ketika kita ngambil nafas, udara masuk, maka alveolus akan mengembang. Alveolus akan semakin besar. Nah, ketika alveolus semakin besar, maka terjadilah perpindahan karbon dioksida ke sini, karena di sini karena ruangnya semakin besar, maka konsentrasinya jadi semakin rendah kan? Nah, itu makanya terjadi perpindahan karbon dioksida ke sini. Karbon dioksida pindah ke sini, maka sel darah tidak berikatan dengan apapun, sehingga akhirnya karbon oksigen pindah ke sini dan sel darah nanti akan mengikat oksigen. Jadi nanti itu makanya karbon dioksida karena berat molekul antara dua ini berbeda, jadi karbon dioksida berat molekulnya berbeda, oksigen berat molekulnya juga berbeda, maka karbon dioksida pindah ke sini dan oksigen dia pindah ke sini. Dan oksigen langsung diikat oleh hemoglobin yang ada di sel darah merah. Jadi nanti oksigen nanti akan dibawa oleh sel darah merah melalui vena. Jadi kalau pada arteri pulmonalis, itu darah yang dibawa oleh arteri itu adalah darah yang kaya oleh karbon dioksida yang berwarna merah. Sedangkan kalau vena pulmonalis yang menuju ke jantung itu adalah darah yang kaya dengan oksigen. Jadi mekanismenya ini. Jadi ini paru-paru misalnya, ini jantung, ini seluruh tubuh. Ini paru-paru, ini jantung, ini tubuh. Jadi darah yang dari jantung yang kaya karbon dioksida diopter dulu ke paru-paru. Jadi di paru-paru darah karbon dioksida dibakar dengan oksigen, maka vena nanti akan membawa ke paru-paru lagi, ke jantung lagi, darah yang kaya oksigen. Jadi darah kaya oksigen transit dulu di jantung, dan jantung nanti akan mengantarkan ke seluruh tubuh darah yang kaya oksigen. Nah, tubuh kan tadi mengalami proses metabolisme, mengalami siklus Krebs, sel-sel di dalam tubuh, dan menghasilkan karbon dioksida. Jadi karbon dioksida tadi dicek dengan oksigen. Jadi oksigen yang dibawa oleh darah tadi digunakan kembali untuk memecah asam pirufat, dan karbon dioksida hasil produk samping dari siklus Krebs itu diambil oleh darah, dan dari seluruh tubuh itu dikembalikan lagi ke jantung. Dia transit lagi di jantung, dan di jantung itu dioper lagi ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Jadi seperti itulah proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Jadi dia seperti proses proses perjalanan atau transportasi oksigen di seluruh tubuh. Jadi dari jantung ke paru-paru, paru-paru ke jantung, jantung ke seluruh tubuh ke jantung lagi, dan
ke paru-paru lagi. Jadi seperti itulah prosesnya yang terjadi. Ini proses pengeluaran karbon dioksida, ekskresi karbon dioksida dari dalam tubuh. Lalu selanjutnya kita lihat proses ekskresi garam-garam mineral yang ada pada kulit atau sistem integumen. Jadi di sistem integumen sebagaimana yang telah kita terangkan tadi, kan darah dikeluarkan melalui maksud saya air bersama garam-garam mineral lainnya dikeluarkan melalui keringat. Selain keringat itu berfungsi untuk proses termoregulasi, juga berfungsi untuk merilis garam-garam mineral yang ada. Jadi karena tadi melalui ADH, garam-garam mineral itu air diserap kembali melalui aldosteron ke garam-garam mineral itu. Kalau di ADH, air diserap di aldosteron, garam-garam mineralnya diserap dan dikeluarkan melalui keringat. Nah, jadi dalam proses termoregulasi, kulit ini fungsinya untuk termoregulasi, juga berfungsi untuk proses ekskresi. Jadi di kulit ada namanya satu kelenjar yang namanya kelenjar ekrin. Kelenjar ekrin ini berfungsi untuk mengeluarkan keringat yang didominasi oleh air dan garam mineral. Jadi NaCl dan ion-ion lainnya, tunggu maaf ada noise. Maaf tunggu bentar ya, ada noise di sini. Ada orang jual salah lalu. Ada yang lapar? Ada Pak. Oke, silakan dibeli nanti kalau lewat di kosnya masing-masing atau di kampus. Tapi saya nggak ada dengar lagi di kampus orang ini ya. Jual apa namanya? Combro. Tunggu bentar, dia malah parkir di depan rumah saya. Oke, jadi salah lawannya udah pergi, yang cukup mengganggu konsentrasi, yang membuat tubuh kita memanggil-manggil untuk ininya, untuk proses glikolisis ya, untuk meminta-minta glukos, tubuh kita meminta-minta untuk mencerna glukosa menjadi asam pirufat. Jadi kembali lagi ke kulit. Jadi di kulit itu tadi ada namanya kelenjar ekrin. Ya, kelenjar ekrin ini berfungsi untuk mengekskresikan air dan juga garam-garam mineral dalam bentuk keringat. Jadi selain fungsi untuk termoregulasi, juga berfungsi untuk ekskresi. Lalu ada namanya kelenjar apokrin. Kelenjar apokrin ini berfungsi untuk mengeluarkan keringat juga dan juga berfungsi untuk mengeluarkan minyak. Jadi kalau kelenjar apokrin ini hanya ditemukan pada daerah-daerah tertentu saja. Kalau kelenjar ekrin itu bisa ditemukan di seluruh permukaan kulit. Sedangkan kelenjar apokrin hanya ditemukan pada daerah-daerah tertentu seperti ketiak, seperti pangkal paha, di pusar dan lain sebagainya. Jadi apokrin ini hanya tumbuh pada usia, jadi pada usia anak-anak
Jadi kelenjar apokrit ini belum tumbuh. Jadi nanti ketika telah proses pematangan seksual dan tumbuh rambut-rambut di daerah tertentu seperti di ketiak, seperti di daerah kemaluan, jadi nanti kelenjar apokrit juga nanti akan ikut berkembang. Selain proses berguna dalam proses ekspresi, juga berguna dalam proses termoregulasi. Jadi ini juga ada di ketiak. Jadi nanti kita itu makanya kita lihat ada di beberapa orang di ketiaknya jumlah keringatnya lebih banyak dibandingkan jumlah keringat di wilayah tubuh yang lain. Itu karena ada kelenjar apokrit dan kelenjar apoekrit. Jadi ini hampir sama fungsinya, kelenjar apokrit dan kelenjar apoekrit. Dan lalu ada namanya kelenjar sebasea. Kalau kelenjar sebasea itu fungsinya untuk mengeluarkan minyak saja, yang berfungsi untuk meminyaki rambut dan juga berfungsi untuk meminyaki kulit, atau biasanya disebut dengan sebum. Jadi dia menghasilkan sebum. Jadi sebum ini nanti untuk meminyaki kulit kita. Jadi kulit selain berfungsi untuk ini, dia juga berfungsi untuk melembabkan kulit. Dan juga fungsinya dalam proses termoregulasi. Jadi nanti kalau suhu dingin, kulit kita akan kering kan? Jadi kalau dingin, kulit akan kering. Jadi untuk mencegah itu, maka dikeluarkanlah minyak untuk mencegah kekeringan di kulit oleh kelenjar sebasea ini. Namun kadang karena minyak yang berlebih yang keluarkan di kelenjar sebasea, maka dia akan menutup pori-pori. Jadi minyak pori-pori. Jadi kita kan punya pori-pori. Jadi nanti pori-pori, karena kita tidak menjaga kebersihan kulit, maka debu-debu masuk ke pori-pori ini, dan debu nanti terperangkap di sini. Karena belum sempat kita bersihkan debunya, dan sedangkan kelenjar sebasea sudah mengeluarkan minyak, jadi minyak nanti akan menutupi permukaan kulit sehingga debu yang di sini tadi terperangkap. Nah, debu-debu ini selain debu yang terperangkap juga terperangkap spora-spora jamur misalnya atau bakteri-bakteri, sehingga inilah yang nanti menyebabkan jerawat. Jadi nanti akan terjadi inflamasi, nanti terjadi jerawat yang di sini karena pori-porinya tersumbat. Jadi nanti kalau ada patogen-patogen yang juga nanti terperangkap di sini, maka sel darah putih nanti akan melawan patogen tersebut. Sel darah putih nanti melawan patogen tersebut, nanti menghasilkan produk samping berupa nanah. Jadi itu makanya ada yang jerawatnya yang bernanah, yang berisi berwarna putih itu karena itu hasil dari efek dari patogen-patogen tadi. Jadi ini adalah kelenjar keringat, proses ekspresi pada sistem integumen. Selanjutnya kita masuk ke ini grafik, ada penelitian orang yang mana melihat seberapa banyak sebaran kelenjar ekrin, apokrin, dan apoekrin. Jadi bisa dilihat di sini kelenjar apoekrin dan kelenjar apokrin itu dia baru tumbuh kalau sudah matang secara seksual. Yang tabel ini, yang diagram batang ini, berwarna abu-abu. Dan dia baru tumbuh pada umur 12 tahun hingga 18 tahun dan seterusnya. Jadi secara matang, secara seksual baru dia kelenjar ini tumbuh. Dan dia tumbuh
berdasarkan dari ini, seiring dengan kematangan seksual dan seiring dengan tumbuhnya rambut-rambut tertentu di tubuh kita. Jadi seperti kalau pada manusia, kalau sudah matang secara seksual, maka akan tumbuh rambut di ketiaknya, akan tumbuh rambut di wilayah pubisnya, sehingga juga beriringan dengan tumbuhnya kelenjar apoekrin yang berfungsi nanti juga mengeluarkan keringat dan mengeluarkan garam-garam mineral dan produk-produk sampingan dari kelenjar itu yang mempunyai bau khas. Itu makanya kita bisa menemukan pada beberapa manusia, beberapa orang yang bau keringatnya itu ada bau khas, atau pada ketiaknya punya bau khas karena adanya zat-zat yang disekresikan oleh kelenjar apoekrin ini dengan kelenjar apokrin. Kalau kelenjar apokrin itu dia sejak umur 6 tahun itu sudah ada. Dan apokrin ini tidak terkait seks atau tidak terkait dengan kematangan seksual. Sedangkan apokrin itu terkait dengan kematangan seksual. Seperti itu. Ini untuk sistem sekresi pada sistem integumen. Lalu kita lanjut yang terakhir itu adalah sistem ekskresi pada hati. Kalau pada hati dia mengeluarkan zat sisanya itu melalui sistem pencernaan. Kalau pada ginjal itu melalui sistem urinaria. Jadi kalau pada hati dia mengeluarkan zat sisa dalam bentuk urobilinogen dan sterkobilin. Jadi nanti di limpa, jadi darah kita ini, darah yang tadinya, maaf ada noise lagi, sekarang ada bawang, ada kentang, ada tomat. Ya, tadi ada salah lalu. Nah, kita kembali lagi. Jadi di limpa, jadi sel darah merah kita itu ditukar secara berkala atau diproduksi secara berkala. Jadi yang sudah tua sel darahnya itu akan dirombak kembali dan yang baru dibentuk di sum-sum tulang. Jadi yang udah tua maka dia akan dikonservasi atau akan dirombak ulang. Jadi hemoglobin yang ada di sel darah merah itu di spleen atau limpa nanti akan dirombak menjadi globin dan heme. Nah, heme ini nanti akan dirombak menjadi Fe, zat besi dan bilirubin. Nah, bilirubin dalam bentuk bilirubin albumin nanti akan dikirim ke hati nantinya. Nanti di hepatosit, jadi nanti bilirubin dan albumin ini ditransfer ke hati, albuminnya nanti dibuang, hanya bilirubin yang masuk ke hati. Dan bilirubin dan di hepatosit itu sel-sel hati nanti dia akan diubah menjadi bilirubin diglucuronate. Nah, nanti di hati akan dikirimkan ke bilirubin ini adalah senyawa yang nanti merupakan senyawa antioksidan yang berfungsi dalam mencegah hidrogen peroksida dan juga bersifat toksik nantinya untuk mencegah hidrogen peroksida mencegah toksisitas dari hidrogen peroksida tersebut. Fungsi bilirubin ini nanti bilirubin dikeluarkan ke usus halus dan terus dalam bentuk bilirubin dan
lalu berubah menjadi urobilinogen dan dikeluarkan ke usus besar, dan urobilinogen inilah nanti yang akan memberi warna pada feses kita, berwarna kuning-kuningan. Jadi itu adalah urobilinogen, dan nanti urobilinogen itu juga dibawa oleh darah, nanti dibawa ke hepatosit kembali, dan di hepatosit nanti dikirim ke ginjal. Di ginjal urobilinogen itu menjadi pewarna dari urin. Jadi yang memberi warna urin kita menjadi warna kuning itu adalah urobilinogen, dan yang berasal dari proses pemecahan hemoglobin di limfa. Jadi selain untuk jadi dia nanti akan berfungsi untuk antioksidan bersama bilirubin ini. Nanti zat sisa itu nanti akan dibuang di urin dan dibuang di feses. Jadi kalau zat sisa yang dihasilkan oleh hati ini bilirubin, dan dia membuang di dua tempat, di ginjal dan di sistem pencernaan. Seperti itu. Jadi itu sistem pencernaan pada mamalia. Dan pada beberapa taksa vertebrata lainnya. Jadi sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Bisa dipahami apa yang telah saya sampaikan tadi? Bisa ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Jadi sekarang 11.17, kita sampai 11.50 ya. Jadi setelah ini kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada hewan vertebrata, tapi itu akan dilakukan diskusi kelompok. Jadi nanti saya akan bagi kelompoknya menjadi 7 kelompok. 7 kelompok. Kita ada 26 orang ya. 26 bagi 7 berapa? 26. Oh, kita 27. Jadi ada 7 topik nantinya yang nanti itu akan didiskusikan di kelompoknya masing-masing. Jadi kalau kayaknya nggak bisa ya kita presentasikan hasil kelompoknya hari ini karena sekarang sudah segini. Setelah ini ada kuliah. Ada kuliah lagi? Sudah zuhur nanti ada Pak. Ada Pak, mau ke lab, Pak. Jam berapa itu? Setengah 2 ya? Secepatnya ke lab, Pak. Nggak ada jamnya sih, Pak. Jadi habis kuliah aja, Pak. Oh, praktikum apa? Nggak praktikum, Pak. Tapi ada yang mau dilihat gitu, Kak, Pak. Kayak pelatihan gitu. Oh gitu. Oke, berarti nanti silakan sisa waktu kita ini gunakan untuk diskusi kelompok, dan hasilnya silakan dibuat dalam bentuk presentasi. Presentasinya cukup beberapa slide saja, tidak usah panjang-panjang karena topiknya juga telah dibagi-bagi per kelompok. Jadi nanti dari setelah ini sampai jam 11.50 nanti silakan diskusi kelompok, silakan apakah nanti diskusinya offline atau diskusinya via Zoom atau online, itu diserahkan ke kelompoknya masing-masing. Dan nanti saya kasih waktu sampai jam 18 nantinya. Nanti silakan kumpulkan hasil diskusi kelompoknya itu dalam bentuk PDF. Nanti saya kirimkan tautannya
Dan nanti hasil diskusi kelompok itu kita paparkan minggu depan secara bergantian. Bisa dipahami, jadi tidak perlu panjang-panjang, mungkin cukup 3-4 slide saja, padat, ringkas, dan jelas, dan setiap kelompok harus menguasai, jadi tidak baca-baca. Jadi selama ini saya lihat presentasinya kebanyakan copy paste dari hasil makalah orang atau dari bahan di buku, dan kebanyakan dari mahasiswa itu membaca slide, tidak menyampaikan, tidak memaparkan. Jadi saya harapkan nanti slide-nya cuma cukup 3 atau 4 dalam bentuk gambar atau dalam bentuk grafik. Jadi nanti kelompoknya bercerita dari gambar atau grafik tersebut terkait sistem ekskresi yang ada pada inverted data. Kita bagi kelompok, silakan dengarkan. Berarti nanti ada yang dapat 4 orang, ada yang dapat 3 lagi ya. Berarti kelompok pertama itu ada, tunggu saya hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kita 26. Berarti kelompok 1, 2, 3, 4, 5, Что хотел сказать? Berarti kelompok 1 itu ada Salsa Putri Nabila, ada Husnun, Restu, dan Wiwi. Itu kelompok 1. Itu topiknya sistem ekskresi pada Porifera, Cnidaria, dan Stenopora. Porifera, Cnidaria, dan Stenopora. Lalu kelompok 2 ada Saskia, ada Nurfadila, ada Hari Sumartin, dan ada Vivian. Itu topiknya tentang pelatih Helminthes. Lalu ada kelompok 3, Jeffria, Marsha M. Arifah, Fajri Ramadan, dan Taufik Hidayatullah. Itu topiknya tentang ekskresi mamalia akuatik. Jadi kita tahu mamalia itu dia ada yang habitatnya itu di dalam air, baik itu tawar maupun air laut. Jadi bagaimana sistem ekskresinya. Lalu kelompok 4 ada Ashifa Syafita, ada Sutri Wulansari, ada Putih Khairun Najwa, dan Nurhayatul. Itu topiknya ekskresi pada moluska dan protozoa. Lalu kelompok 5 ada Ceria, ada Nindi Natasha, ada Viola Mutiara, dan Alifah Saskia. Itu topiknya tentang arthropoda. Lalu kelompok 6 ada Furqan Dwiki, ada Hania, dan ada Sylvia Kori. Itu tentang Annelida. Yang terakhir kelompok 7 ada Azizah Inayah Putri, ada Rani Safitri, dan ada Nadia Khairati. Itu topiknya tentang pembentukan zat sisa di HAPI. Jadi
dan sisanya ada Billy Rubin, ada Billy Ferdin, dan ada Uro Billy Nogen. Itu 7 kelompok. Silakan didiskusikan sampai jam 11.50. Jadi diserahkan ke kelompoknya masing-masing, apakah menggunakan Zoom secara online atau secara offline di kampus atau di mana. Nanti saya sediakan tautan untuk mengupload dari hasil diskusinya, dan saya kasih waktu sampai jam 18. Jadi siapa yang telat maka dianggap tidak mengumpulkan hasil diskusi, maka tidak berhak memaparkan hasil kelompoknya minggu depan. Jadi minggu depan kita akan paparkan sebelum perkuliahan topik selanjutnya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Ya. Oke, sekarang sudah 11.26, berarti ada sekitar 20 menit untuk diskusi kelompok. Jadi saya serahkan kepada kelompok masing-masing. Nah, sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Cukup ya? Pak, nanya sedikit, Pak. Ya, silakan. Jadi tugasnya itu kan bikin slide gitu kan, Pak. Tapi formatnya dalam PDF gitu maksudnya, Pak. Ya, nanti buat slide. Jadi kalau dalam PDF nanti kan berat itu. Jadi nanti convert aja ke PDF, jadi baru di-upload. Sehingga nanti kita bisa lihat hasil diskusinya itu dalam bentuk PDF yang formatnya lebih ringan. Dan nanti teman-temannya juga mengakses hasil diskusi dari kelompok lain. Jadi nanti kita bisa sama-sama mereview topiknya sebelum dan kita bisa sama-sama membaca topik hasil diskusi kelompok yang lain dan sebelum kita melihat pemaparannya minggu depan. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Makasih, Pak. Ya, kadang kan mahasiswa ini ada yang dia pakai bikin presentasinya pakai template-template yang tersedia online dengan banyak grafik yang ukurannya besar, dan itu nanti akan kasihan bagi teman-temannya yang punya space laptop atau space handphonenya yang sedikit, sehingga nanti bagusnya kita kirimnya dalam bentuk PDF aja dalam format yang telah terkompresi dan ukuran yang lebih kecil. Jadi hanya sekian, waktunya udah berjalan terus, silakan di-handle kelompoknya masing-masing dan didiskusikan apa saja yang mau dibuat di slide-nya itu. Saya tidak menerima hasil copy paste dari makalah. Jadi di slide-nya itu jangan nanti dibacakan slide-nya, tapi dipaparkan, dijelaskan. Oke? Hanya itu dari saya. Berarti silakan berdiskusi per kelompok. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir pada kuliah kita pada siang hari ini. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama, silakan. Pak. Waalaikumsalam.